Ya, Ketemu terima lagi kasih. Mbak Megana. Apalagi Mbak Megana, apa yang membuat Mbak Megana selalu percaya sama kitab Injil, sedangkan Injil itu udah dirubah sama Paulus. Nah, Abang yang cakep, yang dikasih Yeshua Hamashiach, yang nulis kitab Injil itu bukan Paulus, Bang. Kayaknya anti banget sih sama Paulus. Jadi yang nulis kitab Injil itu, Abang, itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Matius itu Matai, ya. Yohanes itu Yohanan. Nah, mereka lah yang nulis kitab Injil dan tidak ada dirubah-rubah. Yang rubah-rubah itu adalah pikiranmu sendiri. terus Nah, Mbak kenapa saya Megana, sangat yakin? Dengar ya, ya, kenapa saya ya, sangat yakin kalau kitab suci ini yang dari Israel, Kejadian sampai Wahyu ini adalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Taman. Adonai Yeshua masih memberkatimu. Kenapa saya percaya, Bang? Yang pertama, penulisnya bukan satu orang. Sebab ada namanya hukum dui ganda saksi di dalam hukum Taurat. Keterangan atas 2 atau lebih, apalagi sampai 40, Bang. Wow, itu pasti benar dan sah. Tidak perlu diragukan. Tetapi kalau hanya satu orang yang bersaksi atau memberi keterangan, pasti itu sangat meragukan dan perlu dipertanyakan, ya. Dan penulis kitab suci ini, dari Kejadian sampai Wahyu, ada 40 nabi dan rasul. Mereka hidup di zaman yang berbeda, hidup di waktu yang berbeda, tetapi mereka secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yeshua Hamashiach. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan dialah Sang Juru Selamat kita melalui karyanya di atas kayu salib. Wow, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yeshua Hamashiach. Itulah kenapa saya sangat percaya, Bang, itu dulu. Makanya tidak ada yang kontradiksi, semua di sini berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan saya bukan saksi Yehova, ya. Saksi Yehova itu nggak percaya Yeshua Hamashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Saya bukan saksi Yehova. Saya hanya menyebut namanya yang asli dalam bahasa Ibrani, ya. Terus, Bang, apa yang dilakukan Adonai Yeshua Hamashiach ketika datang ke Israel? Dia disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Itu saksinya banyak, Bang. Saksinya banyak, para rasul, orang Israel, tentara Romawi, ya, orang Yahudi. Ketika Yeshua Hamashiach menciptakan langit dan bumi, karena dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri, nabi-nabi banyak mengkonfirmasi dia sang pencipta. Bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Yesaya, Nabi Zakaria, Nabi Yeremia, semua nabi di Israel, dan juga semua rasul-rasul. Ketika Yeshua Hamashiach datang ke dunia, ke Israel 2000 tahun yang lalu, dia membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus. Dia mematikan Ananias dan Safira karena mereka berdusta. Itu banyak saksinya. Dia menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu banyak saksinya. Itulah kenapa saya sangat yakin bahwa Tuhan Yeshua Hamashiach adalah Tuhan yang sejati. Dan dia terbukti maha pengampun melalui karyanya di atas kayu salib. tapi yang membuat saya ini Mbak Megana kok Mbak Megana itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, padahal itu kan ciptaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa loh. Mohon Allah maaf, Bang. yang menciptakan langit dan bumi bersama istrinya. Kenapa Mbak Megana kok percaya sama manusia gitu loh? Sedangkan manusia itu dia akan mati, ya, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Mbak Megana mungkin sudah terdoktrin atau sudah dirubah mindsetnya sama kitab Mbak Megana yang sudah dirubah. Kalau Injil yang lama Mbak Megana ya, itu sebenarnya memang Stop dulu Bang. Gak usah terlalu panjang-panjang narasinya Bang, karena semua narasimu itu liar dan tidak ada datanya dan tidak berbasis data, ya, hanya asumsimu dan karanganmu. Karena gini, mohon maaf, sebelum berbicara atau menyimpulkan sesuatu Bang, belajar dulu fakta sejarah, ya. Abang tadi mengklaim bahwa yang menciptakan Yeshua Hamashiach adalah Allah.
Iya. Mohon maaf bang, itu namanya karangan yang sangat nekat. Tidak nekat, Mbak. Tidak nekat. Karena apa bang? Abang harus tahu bang, Islam muncul di abad keberapa? Abad ke-7. Sebelum abad ke-7, ya sebelum abad ke-7, kitab suci ini yang dari saya sudah ada bang. Ini adalah kitab tertua di seluruh dunia ini, kitab suci dari Israel ini bang. Di sini sudah menuliskan bahwa Yeshua HaMashiach adalah sang pencipta segala sesuatu. Kok kamu mengklaim yang begitu? Sangat tidak masuk akal. Itu menurut Mbak Bekana, karena Nah memang faktanya Islam muncul di abad ke-7. Kitabmu muncul di abad ke-7 dong. kalau Ini Islam sudah itu- muncul duluan, Bang. Di sini Bang, sudah karena- tertulis para nabi dan para rasul sudah memberi kesaksian bahwa Yeshua HaMashiach adalah sang pencipta segala sesuatu. Harusnya saya mengklaim tentang yang kamu bilang itu, bukan kamu. Terbalik, Mas. Harusnya saya yang berani mengklaim bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach Allah yang menciptakan Tuhanmu. Harusnya seperti itu, tapi kamu mengklaim sesuatu yang tidak masuk akal. Saya tidak mengklaim. Justru Mbak Bekana kadang-kadang mengklaim. Terus yang kedua bang, yang kedua udah cukup. Karena apa? Narasimu semua liar gitu, nggak ada datanya, ya nggak sesuai dengan fakta sejarah. Terus yang kedua bang, kamu bilang bahwa Allah itu yang membangkitkan orang mati. Mohon maaf dengan segala hormat, boleh nggak abang tunjukkan dalilnya atau datanya atau buktinya bahwa Allah pernah membangkitkan orang mati dan siapa namanya, siapa saksinya? Silakan. Loh. Di dalam kitabmu, pakai dalil dalam kitabmu bang. Ya, oke. Jadi Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan ya. Itu sudah sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran itu ya. Sudah ada di dalam Al-Quran. Cuman kalau kita mau jelaskan secara detail, Mami Kana mungkin nggak bisa masuk ke ini mindsetnya. Karena apa? Karena Mami Kana sudah didoktrin oleh kitab-kitabnya. Mas, Kayak yang saya tanya itu apa buktinya kalau memang Allah itu adalah yang membangkitkan orang mati? Kalau memang betul dia membangkitkan orang mati, siapa orang mati yang pernah dia bangkitkan? Dan tertulis di mana di dalam kitabmu? Saya minta dalil bang. Bukan malah kamu framing kitab saya. Kamu terdoktrin lah, kamu inilah. Jawab pertanyaan saya bang. jadi kalau kita berbicara masalah Allah membangkitkan ya, itu kan istilahnya bukan istilah ya, itu sudah dijelaskan di. Jadi ndak ada yang bisa ini loh, ndak ada yang bisa dengan akal pikiran, karena itu kekuasaan Allah sebenarnya, kekuasaan Allah memberikan. Kemana-mana lah jawabanmu ini bang. Kalau kamu mengklaim bahwa Tuhanmu itu membangkitkan orang mati, harus ada dong buktinya bang. Ya. Coba Mbak Mikana buka surat ini ya, surat Al-Hajj ayat 22 coba. Di situ udah Al-Hajj dijelaskan. 22. Coba dijelaskan, coba dibaca itu artinya aja sudah. Oh abang nggak bisa baca Quranmu? Ya bisa juga, cuman saya kan ini Oh lagi satu device doang ya? Ya kebetulan ini. Ayo coba dibaca coba. Al-Hajj berapa? Al-Hajj ayat 7. 22 ya. Itu maksudnya, aduh kamu aja nggak ngerti tentang kitab mulu bang. Itu Al-Hajj yang dikasih si Dani itu Al-Hajj ayat 7, bukan Al-Hajj ayat 22. Bukan. Artinya surah yang ke-22 ayat 7 bang. Iya itu makanya dibaca coba. Ah. Biar kita bisa ini. Ya kita sharing-sharing aja Mbak Mikana, bukan kita saling ini. Ya oke bang, saya bacakan bang ya bahasa Indonesianya ya bang. Dan sungguh dalam kurung hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang saya tanya siapa yang pernah dibangkitkan bang? Namanya siapa? Itu kalau kita mau jelaskan yang dibangkitkan mungkin. Dan ini pun masih hari kiamat nanti bang. Hari kiamat kan belum terjadi. Jadi mana buktinya dia bisa membangkitkan orang mati bang? Kalau Yesus ada nggak buktinya dia bisa membangkitkan orang mati? Ada nggak? Yeshua HaMashiach ada buktinya dia membangkitkan orang mati. Mana dia buktinya? Yaitu di Lukas. Soalnya itu kan kitabnya di karang-karang itu masalahnya. Nah itulah kamu sukanya fitnah doang. Ketika ditanya kamu nggak bisa cari kasih jawaban. Kamu nggak usah pindah-pindah gitu loh bang. Kamu nggak pernah meneliti sejarah, nggak pernah membaca kitab. Kamu bilang di karang-karang. Ketika banyak
data dan bukti bahwa Yeshua masih adalah sang pencipta, dialah maha kuasa, dia membangkitkan orang mati. Lalu kamu bilang di karang-karang, Bang. Sungguhlah kamu ini adalah pemfitnah sejati, Bang. Mana buktinya kalau buktinya mana? Lukas 8 ayat, dia membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat. Yaitu Lukas 8 ayat 54. Lalu Yeshua memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yeshua menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan saksinya di sini adalah Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yeshua tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Nah, inilah buktinya Yeshua HaMasyiah itu yang berkuasa membangkitkan orang mati. Kemudian di Lukas 11 di Yohanes 11 ayat 40, Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yeshua kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Jadi Lazarus ini sudah 4 hari meninggoy. Udah busuk, saudaraku. Tapi bisa dibangkitkan dengan sempurna oleh Yeshua. Itu menurut Mbak Mika, itu menurut Jadi jelas namanya Lazarus, anak Yairus, kemudian Dorcas atau Tabita di Kisah Para Rasul 9. Dia membangkitkan Tabita, dia memberikan kuasa kepada Rasul Petrus sehingga Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati oleh karena kuasa Yeshua. Begitu begitu pula Rasul Paulus. Mbak Mika, ada buktinya nggak itu? Ya namanya Tabita. Minimal kan ada namanya. Ini saya tanyakan, nama siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allahmu? Namanya siapa? Cerita-cerita kan itu. Bukan cerita-cerita, itu fakta. Kita kan di sini sedang diskusi kitab suci, Bang. Ya. Maka kamu nggak boleh seperti itu. Ketika ada data dan dalil dalam kitab suci saya, lalu kamu bilang cerita-cerita. Ketika tidak ada data di dalam kitabmu, lalu kamu fitnah dalam kitab suci kami. Cuma dalil dan data yang dipegang sama Mbak Mika itu kan ditulis-tulis sama semau-maunya gitu loh. Itu kalau yang aslinya, Mbak. Bang, kamu ini adalah pemfitnah sejati. Ketika kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya dalam kitabmu, lalu kamu tuduh dan fitnah kitab kami. Sementara saksinya banyak. Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, mereka saling mengkonfirmasi. Masa saksinya ada 3, Bang? Kamu bilang lagi cerita. Udahlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Adonai Yeshua HaMasyiah memberkatimu. Hanya bisa fitnah aja kalian ini. Gimana sih? Masa diskusi kitab suci kok bisanya cuma fitnah doang? Diskusi nggak boleh begitu, Bang. Diskusi itu bawa dalil. Ketika ada dalilnya, nggak boleh kamu nuduh-nuduh begitu, Bang.